Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mubiin astana lamudin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 4B semester 4. NIM-nya dari 2103020082. Nah, saya akan membahas atau mereview punya orang lain yang dibuat oleh Nopal Kurniawan. Peran bimbingan orang tua dalam melaksanakan salat bagi remaja di Kabupaten Lampung. Nah, yang pertama yaitu pengertian bimbingan orang tua. Menurut Mahmud Yunus, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada anak, pemuda, orang dewasa supaya menjadi seorang muslim yang sejati, beriman teguh, beramal soleh, berakhlak mulia sehingga ia menjadi seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup di atas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada bangsa dan tanah air, bahkan sesama umat. Nah, Salim dan Nini Salim mengembangkan orang tua adalah ayah dan ibu. Keberadaan orang tua, ayah dan ibu ini sangat berpengaruh terhadap kembangan dan kepribadian seorang anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan dunia luar. Maka setiap reaksi dan emosi anak serta pemikiran anak kemudian hari hal terpengaruh pada sikapnya terhadap anak pengenalan hidupnya dahulu. Nah, dari uraian konsep di atas maka dapat diketahui bahwa bimbingan orang tua adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh ayah dan ibu pada anak agar sebut mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengenal dirinya sendiri, mengatasi persoalan, dapat menentukan sendiri jalan hidupnya, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dengan tidak bergantung dengan orang lain, agar ia ke depan mampu mencapai hidupnya dengan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang slide kedua yaitu dasar dan tujuan bimbingan. Nah, dalam usaha mewujudkan remaja yang soleh dan taat kepada orang tua, maka orang tua mempunyai tugas utama yang untuk membimbing mereka sehingga menjadi remaja yang soleh. Nah, adapun dasar bimbingan adalah terdapat dalam Al-Quran dan hadis di bawah ini. Seperti dalam hadis diterangkan bahwa merupakan keuntungan yang besar bagi orang tuanya, seperti kata dalam sabda Rasulullah SAW berkata, apabila anak Adam meninggal maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara, salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Selain ini juga telah dicantumkan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yaitu untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka sehingga dapat mencapai bagian dunia akhirat. Dikatakan suatu keuntungan yang besar karena mengingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa apabila adalah anak yang soleh, itu anak yang mendoakan orang tuanya untuk minta ampun kepada Allah atas segala dosanya. Nah, tujuan bimbingan agama Islam sebagai berikut. Supaya mengenal Tuhan Allah dan beriman kepada beramal soleh, untuk diajarkan ilmu pengetahuan yang menyangkut iman kepada Allah, Rasul, salat, puasa, dan lainnya. Diajarkan juga apa yang wajib dan apa pula yang harus ditinggalkan. Membentuk akhlak, tugas utama adalah membimbing dan mendidik anak supaya berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, pandai hidup bermasyarakat, tolong menolong, berlaku adil, berkasih sayang antar sesama, dapat melihara diri dari segala perbuatan tercela, mencintai tanah air, bangsa, dan agama. Nah, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip bimbingan. Nah, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip adalah hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan menurut Abdullah Nasir Puluhan, yakni sebagai berikut. Pertama yaitu lemah lembut dan kasih sayang, menjaga tabiat anak. Kedua,
Yang ketiga, dalam upaya penggunaan hendaknya dilakukan secara bertahap. Berdasarkan prinsip di atas dapat menulis dimulakan bahwa seorang ayah dan ibu dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang yang paling dekat dengan remaja dalam membimbing dan mendidik anak remajanya, menerapkan berbagai prinsip dan pedoman karena yang hendak dibimbing itu bukan benda mati, melainkan makhluk yang selalu dinamis dan bergerak tanpa pegangan dan pedoman dalam mendidik anak remaja. Maka kecil kemungkinan untuk mewujud anak yang taat dan berbakti. Oleh karena itu prinsip ini merupakan hal yang penting dalam bimbing, apalagi bimbing remaja untuk kesabaran yang lebih, karena pada usia remaja masih berada dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga dalam segala perbuatannya sesuatu yang abstrak mereka tidak percaya akan hal yang semu, sehingga walaupun mereka berubah-ubah. Nah, yang terakhir yaitu ciri-ciri bimbingan orang tua. Pertama yaitu adapun bimbingan itu mempunyai beberapa ciri, antara lain yang pertama yaitu bimbingan merupakan sesuatu proses yang berkelanjutan. Setiap kegiatan bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, artinya sampai sejauh ini mana individu telah berhasil mencapai tujuan dan menyesuaikan diri. Dan yang kedua yaitu bimbingan merupakan proses membantu individu tanpa paksaan. Bimbing tidak memaksa individu untuk menuju ke satu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing secara pasti, melainkan membantu atau menolong mengarahkan individu ke arah tujuannya sesuai dengan potensi secara optimal. Tiga yaitu bantuan diberikan setiap individu yang memerlukan pemecahan masalah atau di dalam proses kembangannya. Jadi jelas bahwa bimbingan adalah memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, yang terakhir, bimbingan diberikan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Bimbingan diberikan agar individu dapat menyesuaikan diri kepada lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Itu saja dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.